Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemaparan biografi para ulama dari kitab Safahat min Sabril Ulama yang kedua, yaitu tentang atau di halaman 78 tentang Al-Imam Al-Hasan ibn Yasar Al-Basri. Al-Hasan ibn Yasar Al-Basri adalah seorang imam dari kalangan tabi'in yang lahir pada tahun 21 Hijriah dan meninggal atau wafat di tahun 110 Hijriah. Beliau adalah seorang yang faqih, zahid. Ucapannya lebih menyerupai sabda-sabda para nabi. Imam dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, imam dalam kelembutan akhlak, juga dalam ibadah, dalam kejujuran, dalam kefasihan, sekaligus dalam kekuatan dan keberanian. Beliau berbeda dengan Sa'id ibn Jubair. Beliau memandang bahwa Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi adalah uqubatun minallah, hukuman dari Allah. Dan beliau lebih memilih jalur pendekatan daripada memerangi Al-Hajjaj dengan pedang. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau pernah didatangi oleh utusan daripada Ibnul Ash'ath, 3 orang, yaitu Uqbah ibn Abil Ghafir, Abul Jauza, serta Abdullah ibn Ghalib, untuk ikut memerangi Al-Hajjaj, di mana mereka memaksakan kehendaknya selagi memaparkan keburukan Al-Hajjaj berupa sangat melampaui batas dalam menumpahkan darah kaum muslimin, merampas harta mereka, bahkan berani meninggalkan sholat. Namun beliau tetap enggan dan memilih untuk menceburkan diri, dalam satu riwayat dikatakan ke sungai atau ke laut, demi menghindari ajakan mereka. Namun juga perlu diingat bahwa ketika beliau ditanya suatu hari oleh muridnya mengenai keberpihakannya, apakah ia bersama Ibnul Ash'ath atau Al-Hajjaj, beliau mengatakan tidak bersama keduanya. Tidak bersama Ibnul Ash'ath, tidak juga bersama penguasa yang zalim. Tidak seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, banyaknya kelompok yang tetap mengeluh-elukan pemimpin yang jelas-jelas zalim kepada rakyatnya. Sebagaimana Sa'id bin Jubair, mengenai nasab beliau juga merupakan keturunan dari seorang maula, hamba sahaya yang dimerdekakan. Ayahnya adalah maula daripada Zaid ibn Thabit. Ada juga yang mengatakan merupakan maula dari Jabir ibn Abdullah atau Jamil ibn Qutbah. Sedangkan ibunda beliau yang bernama Khairah juga merupakan hamba sahaya yang dimerdekakan dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di 2 tahun di kepemimpinan atau kekhilafahan Umar ibn Al-Khattab. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebut bahwa beliau adalah orang yang sempurna fisiknya. Bahkan Al-Awam Ibn Haushib mengatakan beliau amat mirip dengan para nabi karena para nabi sangat sempurna fisik dan akhlaknya. Tentang keilmuan beliau tentu tak perlu diragukan lagi. Ini tergambar dalam ungkapan Al-Imam Qatadah. Beliau adalah manusia yang paling mengerti halal dan haram menurut beliau. Hajjaj ibn Arta'ah misalnya pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Atha, seorang mufassir, tentang hukum membacakan ayat Al-Quran pada jenazah. Maka Al-Imam Atha menjawab, kami tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu akan adanya riwayat yang memerintahkan untuk membacakan ayat Al-Quran pada jenazah. Namun aku, yaitu Hajjaj ibn Arta'ah, berkata, tapi aku pernah mendengar Al-Hasanul Basri berkata, boleh membacakan ayat Al-Quran pada jenazah. Maka Al-Imam Atha pun berkata, kalau begitu ambillah pendapat tersebut, karena beliau, yaitu Al-Hasanul Basri, merupakan
Al-Imam Al-Muqtada, seorang imam yang patut dicontoh, diambil pendapat dan juga ditiru akhlaknya. Dan layaknya seorang imam besar lainnya, beliau juga banyak memiliki majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah beserta murid-muridnya yang selalu bermulazamah menemani beliau dan mengambil ilmu darinya. Beliau memiliki halaqah di masjid-masjid untuk mengkaji tafsir dan hadis, namun juga beliau memiliki satu majelis khusus di rumahnya khusus membahas masalah tasawuf yang masih murni. Kemudian juga ilmu-ilmu tentang manajemen kolbu, kezuhudan, qanaah dan lain sebagainya. Dan keilmuan beliau juga diakui oleh orang yang paling dekat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Anas ibn Malik. Ketika beliau ditanya tentang sebuah permasalahan, beliau malah meminta sang penanya untuk bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri seraya berkata, hendaknya kalian bertanya kepadanya. Kenapa? Karena sesungguhnya kami mendengar riwayat, ia pun mendengar, namun kami lupa, ia tak lupa. Al-Imam Qatadah juga pernah bertutur, kami mendatangi Al-Hasan Al-Basri. Lihat bagaimana akhlak dan kelembutan beliau terhadap teman-temannya. Beliau sedang tertidur. Di sana di sebelahnya ada ranjang berisi roti dan juga buah-buahan. Kami lupa meminta izin, lalu kami makan buah-buahan tersebut dan roti tersebut. Namun beliau ternyata bangun dan tersenyum lalu membacakan surat Ar-Rum atau An-Nur ayat 61, au sadiqikum, yang artinya itu adalah isyarat bolehnya memakan makanan dari teman akrab kita tanpa izin. Di antara ujian dan sekaligus contoh keberanian beliau yang menemukan momentumnya adalah saat Umar ibn Hubairah, seorang gubernur yang dipilih oleh Yazid ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, memanggil beliau beserta dua imam lainnya, yaitu Al-Imam Sya'bi dan juga Muhammad ibn Sirin, untuk meneguhkan posisi daripada Yazid dan Umar ibn Hubairah ini dalam kepemimpinan. Lalu Al-Imam Sya'bi dan Muhammad ibn Sirin berkata secukupnya, yang penting mereka segera berlalu keluar dari istana tersebut. Namun Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dengan tegas menasehati beliau, yaitu Umar ibn Hubairah, takutlah kepada Allah dalam mentaati Yazid, jangan sebaliknya takut kepada Yazid dalam taat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah mampu menahan murkanya Yazid, tapi Yazid tidak akan pernah mampu menahan murkanya Allah Subhanahu wa taala jika kalian melanggar perintahnya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, pesan beliau yang amat berfaedah dan begitu mendalam, innal mu'min yusbihu hazinan wa yumsi hazinan wa la yasa'uhu ghairu dzalik li'annahu baina makhafatain baina dhanbin madha la yadri ma Allahu yasna'u fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma yusibu fihi minal mahalik. Sesungguhnya seorang mukmin itu hendaknya selalu berada dalam kesedihan di pagi dan sore hari. Kenapa? Karena tidak ada pilihan lain baginya. Ia selalu berada di antara dosa yang telah berlalu, namun ia tak tahu apa hukuman yang Allah berikan atas dosanya tersebut. Dan yang kedua, dia selalu berada di antara ajal yang semakin mendekat. Ia tak tahu bagaimanakah ia diberikan akhir ending kehidupannya, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.